Oke, teman-teman. Jadi di awal, sekali lagi di awal, jadi kita belum mulai untuk melakukan coding ya di sini, teman-teman. Jadi kita akan ya ini istilahnya perkenalan gitu ya, mengenalkan ke kalian itu sebenarnya apa sih gitu ya, sebenarnya apa information retrieval. Ya, sebenarnya apa sih information retrieval itu? Nah, tapi sebelum kita masuk gitu ya, apa sih information retrieval itu? Jadi information retrieval itu ini sangat sangat erat kaitannya dengan uh, lebih tepatnya adalah search engine. Nah, mungkin kalian sudah tahu gitu ya terkait dengan search engine di sini. Ya, mesin pencarian. Nah, mesin pencarian yang sering kalian gunakan saat ini adalah tentu saja adalah Google. Ya, kita tidak bisa pungkiri terhadap hal itu, gitu ya. Tetapi kita mau lihat dulu fakta-fakta yang ada di sini, gitu ya. Fakta-fakta yang ada di sini, contohnya adalah di tahun 2020 saja, gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini penggunaan internet yang ada di Indonesia. Kita hanya berbicara dalam lingkup Indonesia saja, gitu ya. Belum berbicara ke lebih luas lagi dunia, gitu ya. Di Indonesia saja gitu ya penggunaan internet itu 64%, mohon maaf ya, 64% dari total penduduk Indonesia. Ini rata-rata ya, sekali lagi ini adalah rata-rata penggunaan internet dalam satu hari ya yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi saat ini pun gitu ya, saat ini pun ya sekitar 175 juta penduduk Indonesia ini sedang menggunakan internet. Baik itu lewat laptop, lewat PC gitu ya, bahkan lewat HP gitu ya. Sekarang apalagi kebutuhan internet ini ya zaman sekarang hampir mutlak gitu ya, apalagi sejak pandemi ini gitu ya. Sejak pandemi ini kayak internet itu merupakan kebutuhan primer gitu, bukan kebutuhan sekunder lagi, tapi kebutuhan primer gitu ya di era zaman sekarang ini gitu ya. Nggak mungkin lah, maksudnya HP kalian gitu ya saat ini yang ada di depan kalian atau samping kalian itu tidak connect internet gitu ya. Pasti pasti semuanya gitu. Saya yakin yang ada di sini pasti connect internet. Nah, ini mengikuti kuliah Zoom ini aja kan sudah connect internet gitu ya, sudah menggunakan internet di sini gitu kan. Nah, kalian termasuk ke dalam bagian ini gitu ya. Apalagi sekarang ya mungkin bukan hanya 64% gitu ya, tetapi bahkan 90% gitu ya. Penduduk Indonesia ini saat ini sedang connect dengan internet gitu ya. Baik itu lewat media sosial atau dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya gitu ya. Bahkan ini ada cukup mengejutkan juga bahwa yang connect lewat HP gitu ya ini ada 124%. Nah, kok bisa lebih dari 100% ya? Ada 338 juta ya. Berarti kita bisa menganggap ini adalah orang-orang yang sultan gitu ya. Artinya adalah yang punya dua handphone di sini gitu ya. Nah, ini saya pengen tahu ini nggak usah malu gitu ya, nggak usah malu. Teman-teman ada yang punya dua handphone, dua smartphone di sini dan connect dua internet, bisa raise hand? Ada? Wah, ada kan? Nah, minimal paling Kalau enggak. kalau punya dua handphone dulunya, tapi sekarang tidak. Kenapa? Kalau punya dua handphone dulunya, tapi sekarang tidak. Sekarang saya punya dua gadget sih, laptop sama handphone. Itu Oh terhitung. iya, ya enggak. Handphone saja, handphone saja. Handphone yang connect internet saat ini. Gitu. Nah, Enggak. ini hanya satu ya. Nah, oke silahkan Dendi bisa bisa lower hand. Nah, ini gitu ya. Nah ini mengapa kok ini kok hasil surveinya kok 124% ya? Alasannya ya seperti itu karena ada yang punya dua handphone dan dua-duanya connect dengan internet. Ya termasuk misalkan bisa dianggap golongan sultan gitu ya. Nah, kalau zaman-zaman sekarang apa namanya? Istilah kerennya adalah Jawa manusia-manusia sultan di sini gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, bisa kita bayangkan, gitu ya. Berarti kita bisa membayangkan adalah kita bisa mengimajinasikan adalah berapa banyak pertukaran informasi atau pertukaran data yang ada yang terjadi saat ini aja, gitu ya, di seluruh Indonesia.
Ya, berapa banyak notifikasi WhatsApp yang masuk, gitu ya, chatting yang masuk, ataupun kalian menggunakan Google, gitu ya, dalam 1 detik aja, gitu. Itu pun masih dalam lingkup Indonesia, belum lingkupnya itu dunia. Ya, pasti pertukaran data, gitu ya, pertukaran data yang ada itu sangat banyak sekali. Ya, sangat luar biasa sekali di sini. Nah, dan ini fakta lain. Nah, ini contohnya gitu ya. Nah, ini fakta lain untuk memperkuat tadi penggunaan internet gitu ya. Bahwa gitu ya. Nah, kehidupan kita gitu ya. Jadi orang itu rata-rata gitu ya, rata-rata itu mengkonsumsi internet itu rata-rata selama 8 jam, hampir 8 jam. Berarti seperempat ya betul ya. Sepertiga hidup kita dalam 1 hari itu kita menggunakan internet. Bahkan mungkin bisa lebih gitu ya. Nah, misalkan teman-teman di sini ya, teman-teman di sini salah satu aja ya, saya tunjuk secara random ya gitu ya. Siapa ya? Jonathan Ryan. Halo? Jonathan Ryan. Bacanya Ryan atau Ryan gitu ya. Jonathan. Halo? Rian, Pak. Oh, panggilannya Ryan ya. Nah, Iya. nggak usah malu. Kamu kalau bangun pagi jam berapa? Kalau ada kelas atau enggak, Pak? Kalau nggak ada kelas aja deh. Anggaplah weekend. Nggak ada kelas jam 11-12 paling enggak. Jam 11, 12. Oke. Tidurnya malam sebelumnya jam berapa? Jam 2, jam 3-an. Nah, oke. Nah, oke. Terima kasih, Rian. Bisa matikan mic-nya gitu ya. Jam 1, jam 2. Anggaplah jam 2 gitu ya, baru tidur. Bangun jam 12. Berarti ada spend waktu 10 jam gitu ya. 10 jam kamu tidur dari jam 2 pagi sampai jam 12 siang baru bangun gitu ya. Berarti ada 14 jam di mana kamu itu bangun gitu ya. Dalam kondisi sadar gitu ya, dalam kondisi terbangun. Dan saya yakin gitu ya, selama 14 jam itu gitu ya, saya yakin selama 14 jam itu mungkin gitu ya, saya yakin 99% gitu ya, pasti handphone kamu itu dalam kondisi all. Ya, maksudnya online internet. Walaupun mungkin sedang dicas gitu ya. Tapi walaupun sedang dicas kan bisa saja kan kita ngecas HP gitu ya. Kita ngecas HP tetapi tetap tetap internetnya tetap nyala gitu ya, sehingga kalau ada chatting gitu ya, ada chatting WhatsApp ataupun ada apa gitu kan tetap masuk gitu ya, notifikasinya tetap masuk walaupun dicas gitu kan. Nah, itu contoh sederhananya gitu ya. Jadi 8 jam ini tuh di tahun 2020 ya termasuk sedikit gitu ya. Apalagi di tahun sekarang mungkin lebih dari 8 jam gitu ya kalian menggunakan internet gitu ya. Entah untuk kebutuhan apa, untuk belajarkah, ya untuk chatting, untuk nonton YouTube, untuk nge-game online ya dan seterusnya gitu ya. Ya, sekarang televisi ya sudah ditinggalkan ya. Mungkin zaman dulu kalau nggak ada internet, ya rata-rata orang lebih banyak nonton TV gitu ya. Tapi sekarang ya TV itu kan eranya sudah mulai lama-lama tergeser dengan YouTube gitu ya. Karena kan sekarang orang lebih suka nonton YouTube gitu ya dan seterusnya. Nah, seperti itu. Dan mungkin saya yakin juga kalian juga mungkin bisa jadi beberapa dari kalian mungkin sudah jarang gitu ya, jarang nonton TV mungkin bahkan sekarang, tapi lebih banyak nonton hiburannya di YouTube gitu ya, atau streaming gitu ya, nonton TV online, Netflix gitu ya. Netflix itu walaupun ya lewat TV Pak, nah tapi kan pakai internet gitu ya, kan beda kan dengan dengan menonton televisi yang hanya memakai antena TV gitu ya, kan berbeda ya gitu, seperti itu. Nah, oke, itu lebih detail lagi gitu ya. Nah, ini kita lebih detail lagi karena kita kaitannya seperti tadi yang saya sampaikan, information retrieval itu kaitannya dengan search engine, dengan mesin pencarian. Ya, mempunyai kaitan yang sangat erat dengan search engine di sini. Dan nah, menurut fakta ini gitu ya, menurut fakta ini
Google masih menjadi rajanya di sini. Dia masih menjadi rajanya dalam mesin pencarian. Gitu ya, di berbagai macam browser. Ya, apapun kalau ada iklan gitu ya, kalau dulu kan ada iklan di televisi, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro gitu ya. Nah, kalau ini apapun browsernya gitu ya, apapun browsernya, search engine-nya tetap Google gitu ya. Saya yakin gitu ya, bahkan mungkin 90% peserta kelas gitu ya yang ada di sini pasti menggunakan Google di sini. Ya, saya cukup yakin itu 90% gitu ya, pasti menggunakan Google. Pasti nggak ada yang menggunakan Yahoo. Saya yakin di sini nggak ada yang menggunakan Yahoo. Kalau Bing mungkin masih ada, mungkin gitu ya. Karena mungkin ada teman-teman yang suka pakai browsernya itu adalah Microsoft Edge gitu ya. Kalau Microsoft Edge itu kan defaultnya gitu ya, defaultnya search engine-nya itu kan adalah Bing ya teman-teman ya, bukan Google kalau yang pakai Edge gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau yang teman-teman browsernya nggak pakai Edge, pakai Mozilla atau pakai Chrome gitu ya. Nah, saya yakin pasti sebagian besar pakainya Google. Jarang yang pakainya Yahoo atau ax.com ataupun mesin pencarian yang lain gitu ya. Seperti itu. Nah, sehingga gitu ya. Nah, terkait dengan perkembangan Google gitu ya. Terutama kalau kita menggunakan search engine itu kan pasti kita akan mencari suatu informasi gitu ya, informasi yang kita butuhkan. Ya. Nah, apa kaitannya dengan information retrieval di sini gitu ya? Nah, kenapa kok ini berkaitan erat dengan search engine? Nah, karena mungkin nanti ada penjelasannya lebih detail gitu ya. Karena information retrieval itu merupakan teknik gitu ya, merupakan salah satu teknik yang digunakan ya di search engine itu sendiri. Jadi pencarian gitu ya, pencarian yang dilakukan oleh search engine, nah di dalamnya gitu ya, di dalamnya itu ada teknik yang namanya adalah information retrieval. Jadi di dalamnya Google yang kalian pakai gitu ya, mengapa kok kalian mengetikkan suatu keyword tertentu munculnya seperti ini? Nah, itu sudah tidak apa namanya, itu tidak dalam tanda kutip gitu ya, dalam tanda kutip tidak sembarangan itu hanya bermodalkan select doang lah. Misalkan contohnya mungkin kalian kan pernah belajar database sebelumnya gitu ya. Saya yakin teman-teman ini juga sudah pada lulus mata kuliah database ya. Ya, oke. Nah, mungkin kalian pernah belajar mata kuliah database sebelumnya gitu ya, perintah select dan seterusnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita browsing di Google gitu ya, di search engine itu tidak, bayangan kalian mungkin oh di belakang layar itu ada proses select gitu ya, ada proses select database dan seterusnya. Sebenarnya enggak gitu ya. Justru yang ada di belakang layar itu pemrosesannya adalah namanya information retrieval. Ya, beda dengan proses select yang ada di database gitu ya. Ada suatu treatment khusus, ada suatu pendekatan khusus, ada suatu metode khusus yang digunakan di dalamnya. Nah, sehingga gini ya, sehingga banyak para ahli gitu ya, banyak para ahli itu berusaha untuk mengembangkan search engine. Agar apa gitu ya? Agar pencarian informasi itu lebih mudah ya, mudah, cepat dan juga akurat. Mudah ya tentu saja dengan teknologi-teknologi yang ada, misalkan contohnya sekarang Google gitu ya, Google itu sudah punya fitur namanya adalah voice recognition gitu ya. Jadi kita bisa melakukan searching dengan cara ngomong, nggak perlu lagi diketik gitu ya. Nah, itu kan semakin memudahkan kita gitu ya. Apalagi kan mohon maaf gitu ya, ada yang mungkin disabilitas gitu ya, untuk penyandang disabilitas yang mungkin tidak mempunyai tangan gitu ya. Nah, dengan voice recognition gitu ya, dengan kita mencari melalui suara gitu kan, itu kan lebih mempermudah. Dan tentu saja harus cepat. Harus cepat. Jadi kecepatan gitu ya. Mungkin kalian juga pernah berpikir gitu ya. Bukannya kecepatan itu tuh dipengaruhi oleh kecepatan internet ya Pak ya. Ya, itu betul. Itu salah satu alasannya gitu ya.
Nah, alasan yang lain bisa saja adalah metode yang digunakan oleh search engine itu sendiri. Bisa jadi metode yang digunakan oleh search engine itu sendiri, gitu ya, itu kurang tepat, gitu ya, atau belum sempurna, gitu ya, ataupun belum sempurna sehingga itu perlu dikembangkan lagi. Jadi tidak melulu kalau kita googling di, misalkan kita searching di Google, gitu ya, tidak melulu kesalahannya itu ada di Google-nya, ada di koneksi internet. Malah mungkin Telkomsel lagi lemot nih, atau First Media lagi lemot, atau apa namanya IndiHome lagi lemot. Ya belum tentu, gitu ya, belum tentu. Jadi jangan menyalahkan provider juga, gitu ya, seperti itu. Nah, bisa jadi itu pengaruhnya terhadap search engine-nya itu sendiri, gitu ya. Dan juga akurat. Nah, akurat di sini apa? Gitu ya. Akurat itu maksudnya sesuai dengan keinginan kita. Gitu ya. Terkadang kan kalau kita mencari informasi di Google, gitu ya. Misalkan contohnya, saya mencari tentang apa ya? Misalkan ya paling gampang tadi ya, information, atau mungkin ini siang gitu ya, sambil kita menjelajah kuliner gitu ya, kuliner Surabaya gitu ya. Misalkan, contohnya seperti itu. Nah, bisa jadi teman-teman gitu ya, bisa jadi teman-teman apa yang ditampilkan gitu ya, apa yang ditampilkan di yang paling atas di sini itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa saja gitu ya, bisa saja itu ada di mana di link ketiga, link keempat dan seterusnya. Nah, maka itu penelitian gitu ya, pengembangan tentang search engine itu masih terus dijalankan sampai sekarang. Bahkan Google pun gitu ya, Google pun ya akan terus berinovasi gitu ya, berinovasi, mengembangkan diri gitu ya, berkembang terus-menerus agar tidak tertinggal dengan pesaing-pesaing yang lainnya. Ya, seperti itu, teman-teman. Bahkan sekarang dulu mungkin teman-teman nggak tahu, eranya teman-teman itu pernah ngalamin pakai Yahoo nggak ya? Yahoo gitu ya. Dulu zaman saya mengalami Yahoo gitu ya. Mengalami sekali Yahoo gitu ya. Search engine-nya pakai Yahoo. Tapi sekarang kita lihat Yahoo sudah sangat jarang sekali digunakan. Nah, karena kenapa? Nah, dia tidak mengembangkan diri gitu ya. Maksudnya tidak berkembang di sini. Dia stuck di situ gitu ya. Kejadiannya mirip-mirip seperti kalau kalian tahu adalah Nokia. Nokia itu termasuk salah satu perusahaan yang sombong gitu ya. Dulu kan mungkin zaman kalian dulu SD atau SMP gitu ya pernah pakai Nokia gitu ya. Dulu Nokia itu merajai sekali pasar handphone gitu ya di seluruh dunia. Banyak orang yang pakai Nokia. Tapi lihat sekarang gitu ya. Begitu Android itu mulai booming gitu ya. Begitu Android itu mulai booming, Nokia tetap bertahan. Dia tidak mau ikut-ikutan trennya Android. Nah, endingnya apa? Ya, kita lihat sendiri Nokia, gitu ya. Walaupun mungkin Nokia sekarang sudah mengeluarkan versi Android-nya, gitu, tapi sudah ketinggalan lah. Maksudnya dia sudah langkahnya itu sudah tertinggal jauh dibandingkan dengan merek-merek yang lain. Gitu ya. Salah sendiri dulu waktu zaman mulai booming-boomingnya Android, dia tidak ikut masuk ke ranah itu gitu ya. Coba waktu itu Nokia ikut masuk ke ranah Android saat itu gitu ya. Mungkin saat ini Nokia masih merajai pasaran handphone gitu ya. Tapi sekarang gitu ya. Nah, karena dia ya itu tadi kalau saya menganggap dia sombong gitu ya, merasa dulu merajai gitu ya. Terus ada sesuatu yang baru, improvement baru gitu ya. Dia tidak mau ngikutin, ya akhirnya tahu sendiri sekarang Nokia seperti apa, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah nanti kalian pun ya juga harus sama gitu ya. Nanti mungkin kedepannya kalian sudah punya usaha sukses dan seterusnya, apalagi mungkin di dunia IT gitu ya. Dunia IT itu kan lama-lama berkembang terus gitu ya. Dari tahun ke tahun berkembang, ilmunya berkembang. Jadi kalian pun juga harus bisa mengikuti perkembangan itu. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah ini fakta yang lain juga gitu ya. Google tak lagi menjadi mesin pencari utama di Android gitu ya. Beberapa
merek handphone gitu ya, beberapa merek handphone di sini untuk mesin pencarinya gitu ya, defaultnya sudah bukan Google lagi. Bahkan mungkin kalau kalian beli handphone baru ya, kadang-kadang kalian harus menginstal Google Chrome gitu ya, harus menginstal Google Chrome dulu gitu ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Mungkin ada pengalaman di sini mungkin selain Yahoo ada yang pernah pakai misalkan DuckDuckGo gitu, mungkin ada yang pernah pakai, bisa raise hand. Ada yang pernah pakai DuckDuckGo misalkan? Oke, Dendi ternyata pernah pakai DuckDuckGo. Oh, ini ada Alfian Fajar juga pernah pakai DuckDuckGo. Oke, terima kasih bisa lower hand. Nah, saya mau tanya ini nih ke Alfian ya, benar ya? Panggilannya Alfian Alif, Fajar? Pak. Betul? Ya, Oke, Alfian. Nah, ini saya penasaran ini. Nah, ini salah satu pengguna DuckDuckGo. Ternyata ada yang pernah pakai DuckDuckGo gitu ya. Dulu pernah pakai DuckDuckGo atau mungkin sekarang masih pakai, alasannya kenapa bisa tolong disebutkan? itu Pak. Kadang saya bandingin dengan Google Pak. Jadi kalau cari-cari nggak ketemu gitu di Google, saya coba cari di DuckDuckGo gitu. Kadang gitu. Ya, nggak Dan ada alasan hasilnya utama sih Pak. bagaimana? Cuma Menurut kamu lebih bagus mana? kadang ketemu di DuckDuckGo, kadang ketemu di Google Pak. Jadi kayak tergantung topiknya sih. Oke, Iya, ya, Pak. terima kasih Alfian. Bisa matikan Baik mic-nya. Pak. Jadi ini hanya bocoran sekilas gitu ya. Kalau DuckDuckGo gitu ya, bocoran sekilasnya gitu ya. Kalau DuckDuckGo gitu ya, DuckDuckGo itu gitu ya. Kalau kalian dicari DuckDuckGo, kadang-kadang di Google nggak ada, tapi di DuckDuckGo kok ada. Nah, biasanya, nggak selalu ya teman-teman ya. Biasanya ya, karena di DuckDuckGo itu biasanya website-website yang tergolong dengan dark web itu biasanya ada di situ. Nah, I think you know what I mean gitu ya. Dark web gitu ya. Kalian bisa membayangkan dark web, web hitam gitu ya. Nah, apa itu web hitam gitu ya. Nah, nanti kalian coba tarik sendiri deh istilah tentang dark web gitu ya, DARK web gitu. Dark web itu apa sih gitu. Nah, karena sekarang gitu ya, karena sekarang di Google gitu ya, di Google itu sudah dalam tanda kutip sudah ada sedikit filteringnya, bukan banyak tapi sedikit gitu ya, sedikit filteringnya gitu ya, sehingga kalau mau mencari suatu situs-situs yang aneh-aneh gitu ya, dalam tanda kutip yang tergolong dengan dark web gitu ya, nah kalau cari di Google nggak ada, tapi di DuckDuckGo kemungkinan besar ada gitu ya. Nah ini habis ini mungkin pada penasaran ini cari di DuckDuckGo gitu ya, seperti itu teman-teman. Nah itu salah satu faktanya gitu ya teman-teman sekalian. Jadi mungkin kalian bisa membayangkan gitu ya. Oh jadi nanti endingnya dari mata kuliah ini jadi kita harus membangun semacam search engine gitu ya Pak ya. Ya kira-kira seperti itulah gitu ya. Tapi tidak akan kita membangun search engine seperti Google gitu ya. Soalnya kalau kita mau membangun search engine yang menyerupai atau mendekati Google itu ya susah gitu ya, karena Google itu kan pengembangannya sudah bertahun-tahun gitu ya, dan punya metode-metode yang sudah banyak gitu ya. Jadi ya nggak mungkin kita akan membangun search engine yang ingin menyaingi Google ya. Paling tidak kan setidaknya kalian dari mata kuliah ini gitu ya, dari mata kuliah ini setidaknya kan kalian tahu konsep bagaimana membangun sebuah search engine itu ya, seperti itu. Ini gambaran dari mata kuliah ini juga gitu ya. Nah ini tadi yang sempat saya singgung gitu ya. Jadi apa perbedaannya search engine dan juga information retrieval gitu ya. Seperti yang tadi saya singgung, kalau search engine itu adalah aplikasinya, toolsnya teman-teman gitu ya. Google, Bing, tadi DuckDuckGo dan seterusnya itu adalah search engine. Information retrieval itu apa? Information retrieval itu adalah tekniknya, teknik yang ditanamkan gitu ya, teknik yang ditanamkan di dalam suatu search engine untuk mencari informasi-informasi yang kita butuhkan. Makanya di sini kalau saya berikan ilustrasinya,
ini kan seperti orang gitu ya, orang diminta oleh bosnya mencari informasi di tumpukan kertas yang nggak teratur, yang tidak terstruktur. Ya, tugasnya information retrieval itu seperti itu. Jadi berusaha gitu ya, berusaha mencari suatu informasi-informasi dari sumber-sumber yang tidak terstruktur. Nah, itu ditanamkan di dalam search engine. Nah, kan karena kita tahu sendiri ya di Google website-website itu kan sangat banyak sekali yang bertebaran di internet. Gitu ya. Nah, apakah Google itu nyimpen nih satu-satu dan seterusnya? Kan belum tentu juga itu yang akan dilakukan Google, gitu kan? Karena saking tersebar banyak dan dalam satu hari mungkin ada beberapa website yang update ataupun ada website baru di situ, itu kan semuanya kan tidak terstruktur. Apalagi satu website dengan website yang lain itu juga strukturnya berbeda-beda. Nah, contohnya seperti ini. Ya, misalkan contohnya yang tadi ya, saya masuk ke search engine ini, saya buka dua link ini. Gitu ya. Nah, kompas.com dan satu lagi apa ini? liputan6.com. Ini kalau kalian perhatikan strukturnya kan beda ya, teman-teman ya. Strukturnya di sini kan beda. Ya, strukturnya apa? Struktur websitenya ya. Ini saya lebih menekankan struktur websitenya. Struktur websitenya kan kalau kalian perhatikan di sini kan berbeda antara kompas.com dan liputan6. Nah, strukturnya kan beda. Nah, bagaimana Google itu bisa menampilkan ini? Nah, menampilkan website-website ini yang mempunyai struktur-struktur yang berbeda. Nah, disitulah peran dari information retrieval itu sendiri. Begitu ya, teman-teman. Nah, ini tadi yang sempat saya singgung, teman-teman sekalian. Oh ya, teman-teman, kalau misalkan mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya selama saya menjelaskan materi, kalian mungkin bisa raise hand gitu ya, ataupun menuliskan di fitur chat gitu ya, teman-teman ya, bisa raise hand atau menuliskan di fitur chat selama mungkin saya menjelaskan gitu ya, jadi tidak memotong pembicaraan saya dulu gitu, tapi mungkin raise hand terlebih dahulu gitu ya, ataupun mungkin tulis dulu di chat gitu ya, nanti akan, kalau raise hand ya berarti nanti akan saya persilahkan gitu ya, kalau di chat ya nanti akan saya jawab di sini gitu ya, teman-teman. Itu tadi terkait dengan search engine dan juga information retrieval gitu ya. Nah, data yang digunakan itu apa? Ya macam-macam gitu ya, bisa website, bisa email, bisa sosial media, ataupun mungkin artikel dari jurnal gitu ya. Nah, tetapi di dunia information retrieval gitu ya, kita menganggap data-data tadi yang memiliki struktur-struktur yang berbeda tadi itu sebagai suatu dokumen. Ya, jadi itu istilah khususnya di information retrieval. Jadi walaupun strukturnya berbeda-beda di sini gitu ya, teman-teman, sumbernya berbeda-beda, tetapi di dunia information retrieval kita menyebutnya semua ini bisa kita anggap sebagai dokumen. Ya sama kan seperti kalau kalian di komputer kalian kan ada My Document gitu kan. Di komputer kalian kan ada My Document. Di dalam My Document kan bisa terdiri dari bermacam-macam file ya. Ada yang filenya Word, ada yang Excel, ada yang PowerPoint, ada yang MP4 gitu ya, ada yang MP3 mungkin, ada yang gambar JPEG dan seterusnya gitu kan, bisa bermacam-macam. Tapi itu kan masuk ke dalam satu dokumen. Nah, konsepnya mirip-mirip seperti itu ya, teman-teman sekalian. Tetapi, mungkin yang terlewat yang saya sampaikan, tetapi di mata kuliah ini, di information retrieval ini, kita akan lebih fokus ya, lebih fokus ke mana? Ke dokumen yang berupa teks. Ya, dokumen yang berupa teks. Kalau yang berupa video, berupa sound atau musik gitu, atau berupa gambar,
Nah, itu nanti akan dipelajari lebih lanjut di mata kuliah. Ada nama mata kuliahnya adalah Multimedia Information Retrieval. Nah, itu kalau teman-teman yang ngambil peminatan DSAI gitu ya. Ya, itu kalau mata kuliahnya dibuka, nah itu teman-teman yang DSAI bisa ambil di situ gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang IMES, nah ya mohon maaf tidak bisa ambil di situ. Jadi sekali lagi untuk mata kuliah ini ya kita akan lebih fokusnya ke bagian yang teks. Gitu ya. Nah, apa perbedaannya dokumen database? Nah, kalau database itu ya tentu saja datanya sudah terstruktur ya, teman-teman ya. Ada relasinya jelas, mana primary key-nya, mana yang foreign key-nya dan seterusnya itu sudah jelas. Itu kalau database. Beda kalau dokumen. Ya, tadi bentuknya macam-macam, ya strukturnya juga beda-beda. Kalau database kan lebih terstruktur di sini gitu ya. Sedangkan dokumen itu lebih kompleks. Nah, kenapa dokumen kompleks? Kompleks terutama dokumen teks. Kita berbicara lebih spesifik aja terhadap dokumen teks. Ya, tadi pun yang macamnya ada video, ada foto gitu ya, ada teks, itu aja formatnya berbeda-beda, sudah kompleks. Teks pun gitu ya, teks pun itu juga kompleks. Mengapa dokumen teks itu kompleks? Nah, karena yang pertama adalah bahasanya berbeda-beda, teman-teman. Ya kan, ada yang pakai bahasa Indonesia, Inggris, Jepang dan seterusnya gitu ya. Dan mungkin pakai bahasa daerah. Nah, ataupun dia memakai apa? Memakai suatu kata dengan makna yang sama. Misalkan contohnya amanat sama pesanan gitu ya. Ataupun mungkin pakai bahasa gaul. Nah, seperti itu. Nah, information retrieval gitu ya, information retrieval harus bisa menangani kasus-kasus seperti ini. Nah, contoh, misalkan contohnya kita masuk lagi ke Google gitu ya. Saya pakai contohnya apa ya? Misalkan yang satu pakai bahasa Inggris, yang satu pakai bahasa Indonesia. Yang paling sederhana aja ya. Mungkin saya pakai who is President of Indonesia. Jawabannya Jokowi. Dan ada link-linknya gitu ya. Coba sekarang saya ganti tab. Gitu ya, saya close dulu yang bagian ini. Saya ganti tab. Saya pakai bahasa Indonesia di sini gitu ya. Siapa Presiden Indonesia? Dan munculnya yang paling atas sama ya teman-teman. Walaupun link selanjutnya berbeda, ya it's okay gitu ya. Tetapi tetap mengarah kepada hal yang sama, yaitu adalah Jokowi. Dengan yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia. Nah, search engine harus bisa menangani ini. Nah, misalkan pakai bahasa Jawa gitu ya. Sopo jenengi ya. Presiden Nah, dia nggak secara spesifik sih. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini, apakah dia spesifik ke Jokowi? Nah, tidak juga. Nah, maka di sini kalau untuk bahasa daerah, nah ini Google belum bisa menangani terkait hal itu. Nah, kalau pengen Google bisa menangani bahasa daerah juga, caranya gimana ya? Kalian melakukan laporan gitu ya, melakukan laporan ke Google gitu ya, supaya bisa menangani bahasa daerah. Nah, contohnya seperti itu. Ya, Google pun perusahaan sebesar Google pun ya masih belum bisa menangani bahasa daerah. Tapi kalau lain bahasa, asalkan bahasanya bahasa nasional, ya seperti contoh yang tadi saya berikan gitu ya, itu masih bisa dihandle oleh Google di sini gitu ya, teman-teman. Nah, ini harusnya search engine yang baik harusnya bisa seperti ini gitu ya. Nah, oke, ada dua contoh di sini. Ya, ada contoh di sini. Nah, kira-kira gitu ya, kira-kira ini yang menggunakan
konsep information retrieval ini yang mana ya? Yang detik atau yang Traveloka? Mungkin ada yang mau berpendapat? Silahkan dari teman-teman. Dan alasannya kenapa? Oke, mungkin sambil menunggu, saya coba bukakan ke kalian Traveloka. Dan juga satu lagi detik, terutama search ya, search. Oh, enggak salah gini ya tulisannya. Oke, sorry. Oh, salah. Detik search, detik search. Ah, ini maksud saya. Oke. Ada yang ingin berpendapat? Oke, nggak ada, saya tunjuk ya berarti ya. Oh, saya mungkin Pak. Oh ya, silahkan. Gimana, Dendi? Mungkin yang dari Traveloka ya Pak ya. Karena dia kan kayak ngumpulin data-data kayak tempat tujuan, destinasi, terus kayak kota asal. Terus kan dia kan juga butuh kayak ngolek data-data nama kota, nama tempat segala macam gitu mungkin Pak. Kalau dari saya. Nah, itu Traveloka. Kalau detik enggak ya berarti ya? Iya, kalau Detikcom itu harusnya kayak udah disediain nggak sih Pak beritanya di detiknya itu. Jadi tinggal cari berita sesuai termunculnya sih. Setahu saya. Oke, terima kasih pendapatnya dari Denny. Ada yang mungkin berbeda pendapat dari Denny, justru detik.com-nya yang ini, Travelokanya yang tidak pakai information retrieval, atau bahkan dua-duanya mungkin. Nah, coba. Tadi cowok ini, oh ya, ada cewek juga ya di sini dan belum mengutarakan pendapat. Oh, ini anak wali saya ada di sini ternyata ya. Salsabila, halo. Ya, Pak. Oke, ini salah satu anak wali saya. Oh, ternyata kamu masuk information retrieval ya. Oke, nah kira-kira bagaimana pendapatmu? Mungkin kalau dari saya Detikcom ya, Pak ya. Alasannya? Karena dia lebih banyak mengumpulkan data daripada yang Traveloka. Kalau Traveloka kan mungkin tergantung cuma hotel dan lain-lain. Nah, kalau di Detikcom ini lebih banyak gitu loh, lebih bervariasi aja. Oke, ya terima kasih atas pendapatnya, Salsa. Jadi, deng-deng jawaban yang benar adalah detik. Nah, alasannya kenapa gitu ya? Karena begini, karena konsepnya dari kita kalau membangun suatu search engine gitu ya. Nah, kalau kita lihat detik ini kan dari segi tampilannya detik search ya, terutama detik search ini kan mirip seperti search engine. Nah, paling gampang adalah dia termasuk search engine atau tidak gitu ya, termasuk search engine atau tidak. Itu dilihat dari bagaimana kalau kita menginputkan query secara sembarang. Nah, maksudnya seperti ini. Artinya adalah kalau kita mau menginputkan, mencari sesuatu yang ada di search engine, itu seharusnya tidak ada batasannya. Alias maksudnya feel free gitu ya. Feel free itu maksudnya kita tuh tidak punya batasan-batasan. Kita harus kayak gini gitu ya dalam melakukan pencarian. Nah, contohnya gitu ya. Kalau di Traveloka, oke, kita mencari hotel. Kita cari hotel nih. Nah, di sini ya. Coba misalkan saya inputkan misalkan ya, hotel, misalkan kita mau jalan-jalan ke Bali nih. Oke. Wah, saya bingung nih mau jalan-jalan ke Bali ini enaknya rekomendasi hotelnya apa ya? Gitu ya. Nah, saya cari kata kuncinya hotel yang nyaman di Bali. Kalian bisa perhatikan hasilnya di sini. Tulisannya adalah there are no results for hotel yang nyaman di Bali. Tapi beda kalau misalkan kita langsung ngetik Bali. Nah, kalau Bali ya langsung muncul gitu ya di sini. Gitu ya, dan kita bisa langsung search. Nah, tapi kalau kita tadi menggunakan kata kunci pencariannya yang tadi, hotel yang nyaman di Bali, maka nggak akan keluar hasilnya.
Nah, maka kan secara tidak langsung kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau di Traveloka ini kalau kita mau cari apa-apa dibatasin. Tidak leluasa. Nah, beda kalau misalkan Google. Kalian cari kata kuncinya dengan apa namanya, kata-kata yang misalkan tadi ya, hotel yang nyaman di Bali. Nah, muncul di sini. Dia memunculkan di sini. Ada hasilnya. Beda Traveloka tadi. Nah, coba kalau kita di Detik, gitu ya. Nah, misalkan hotel yang nyaman di Bali. Muncul. Gitu kan hasilnya. Walaupun mungkin, nah mungkin kalian beranggapan, walaupun mungkin hasilnya itu tidak sesuai dengan apa namanya, tidak sesuai dengan apa yang mau kita cari gitu ya. Nah, tapi istilahnya dia tetap akan memunculkan. Ya, memunculkan informasi walaupun mungkin gitu ya. Walaupun mungkin hasil yang ditampilkan itu tidak relevan. Artinya, misalkan contohnya, nah kalau kita perhatikan di sini gitu ya, yang di link nomor 1 ini kan, kalau kalian perhatikan tidak ada kata kunci gitu dalam tanda kutip gitu, dalam tanda kutip kata-kata yang berhubungan dengan hotel di sini, ya kan? Yang di bagian pertama ini. Dari judulnya aja. Di Google pun juga sama, ya. Kita lihat di 2 baris awal ini tidak ada yang menunjukkan hotel di Bali terus nyaman. Kata-kata nyaman nggak ketemu di sini. Ya kan? Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, gambarannya adalah berarti Detik ini menggunakan konsep dari information retrieval. Jadi konsepnya sederhananya adalah search engine itu gitu ya. Walaupun kata kunci yang kita masukkan, hasilnya yang ditampilkan itu mungkin tidak ada hubungannya gitu ya. Nah, tetapi search engine itu berusaha, artinya berusaha sebisa mungkin, gitu ya, sebisa mungkin tetap akan memberikan suatu output, walaupun mungkin outputnya tidak ada hubungannya dengan keyword pencariannya. Nah, kalau dia sudah termasuk ke dalam search engine, maka kita bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata dia ada konsep information retrieval di dalamnya. Ya berbeda seperti ini tadi. Nah, kalau di Traveloka saya yakin di sini pakai konsepnya adalah database. Hanya main select gitu ya. Kita nginputkan kotanya di sini, ya kan tinggal di select gitu kan, atau nama hotelnya di sini tinggal di select. Ya kan select bla 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 where apa gitu kan. Di mungkin mereka punya database di belakang layar di situ. Lebih terstruktur gitu ya, database-nya mungkin mereka lebih terstruktur, beda seperti yang Detik ataupun Google di sini. Nah, walaupun ya itu tadi yang ditampilkan itu tidak mungkin tidak relevan gitu ya, dari judulnya aja tidak relevan. Nah, tetapi konsepnya dari search engine, terutama memakai information retrieval, nah dia harus tetap mengeluarkan atau tetap menampilkan output. Ya, sebisa mungkin seperti itu. Ya, itu jadi perbedaannya gitu ya. Mana yang menggunakan konsep information retrieval, mana yang tidak di sini. Ya, kemudian fungsi lain gitu ya. Fungsi lain dari information retrieval itu sendiri. Yang pertama adalah ad hoc search ya, seperti tadi search engine gitu ya, membangun search engine di sini. Ya, membangun suatu search engine ad hoc search, ataupun bisa digunakan untuk filtering. Ya, melakukan filtering, contoh sederhananya adalah untuk spam. Nah, misalkan Google. Misalkan kalian mendapatkan email, tetapi kok emailnya kok masuk spam. Nah, itu sebenarnya Google itu memiliki teknik di situ, memiliki teknik filtering menggunakan information retrieval di sini. Bagaimana mengkategorikan suatu email itu kok masuknya ke spam, bukan masuknya ke inbox. Nah, itu ada itu salah satu termasuk fungsinya dari information retrieval ada di situ.
Ya, apakah email ini termasuk spam atau tidak? Nah, soalnya kalau masuk inbox mungkin ada informasi-informasi yang berbahaya, yang melanggar kode etik atau bagaimana sehingga dia harus dimasukkan di spam dan seterusnya, ya begitu ya. Classification. Nah, misalkan classification itu menentukan suatu dokumen masuk ke kelas yang mana. Nah, misalkan contohnya ada berita A gitu ya. Nah, berita A itu masuknya topiknya topik apa? Topik kriminalkah, politik, ekonomi, atau kuliner, atau wisata, dan seterusnya. Nah, itu salah satu fungsi dari IR itu sendiri. Gitu ya, atau information retrieval. Atau question answering. Memberikan jawaban yang spesifik. Nah, contohnya ini tadi. Nah, ini tadi teman-teman. Ini termasuk question answering ini. Google itu mengkombinasikan question answering dengan ad hoc search. Ya, kita bertanya sesuatu di Google, dia langsung jawab. Siapa Presiden Indonesia? Jokowi. Tetapi juga dia memberikan informasi-informasi tambahan yang lainnya. Informasi-informasi yang mendukung. Nah, ini, jawaban ini, itu yang termasuk question answering. Apa yang ditanya, itu yang dijawab. Dan juga plus menambahkan informasi tambahan, ad hoc search di sini. Dia mengkombinasikan untuk hal itu. Contoh lain juga, question answering itu paling sederhana apa? Chatbot. Kalau kalian pernah tahu tentang chatbot gitu ya, pernah tahu ada suatu website yang ada chatbotnya, nah itu termasuk salah satu contoh sederhana dari question answering. Jadi apa yang ditanya itu yang dijawab, gitu kan? Seperti itu. Ya. Kemudian masalah yang sering dihadapi kalau kita mau menerapkan information retrieval itu apa? Yang pertama adalah relevansi. Apakah informasi itu sesuai dengan yang ditampilkan, itu sesuai dengan query-nya? Ya tadi kita menginputkan suatu query di sini di search engine, di mana search engine itu pakai information retrieval gitu ya. Apakah hasilnya itu sudah sesuai dengan query-nya? Apakah sudah relevan atau enggak? Nah, ini yang di dunia information retrieval ini cukup sulit untuk mengukurnya, gitu ya, karena informasi itu ya, apalagi di dunia internet ya, informasi itu berkembang terus. Website bahkan mungkin saya ngomong kayak gini aja mungkin sudah ada beberapa website itu yang melakukan update, gitu ya, updating data ataupun mungkin ada website baru yang muncul di seluruh dunia ini, gitu ya. Evaluasi berhubungan dengan precision dan recall. Nah, itu nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, terutama setelah UTS. Nah, kemudian user requirement. Apakah informasi ini sesuai dengan keinginan kita? Ya, karena bisa jadi teman-teman, gitu ya, bisa jadi kalau saya melakukan pencarian di Google, gitu ya, melakukan pencarian di Google, itu bisa saja hasil yang ditampilkan urutannya berbeda. Kita coba contoh gitu ya. Saya butuh bantuan seseorang di sini. Saya tunjuk secara random aja ya, yang tadi belum sempat ngomong-ngomong gitu ya. Siapa ya? Andras and the Backbone. Andra Syai Lendra. Halo Andra. Ya, halo Pak. Oke, bisa bantu saya tolong buka Google-mu? Lagi buka Google nggak ini? Lagi enggak, Pak? Oh ya, silakan tolong buka Google-mu. Bentar, Pak ya. Ya, oke. Sudah, kabari saya kalau sudah. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah coba ketikkan keyword yang sama seperti saya, hotel yang nyaman di Bali. Oke, Pak, bentar, Pak, saya ketik. Sudah, Pak. Oke. Ini jujur ya. Nah, ini kita nggak ada rekayasa gitu ya. Jadi hasil pencarian nomor satunya apa?
iklan pertama tiket.com, Mbak. Ini tiket.com, Iya, bukan Hilton ya. bukan, Mbak. Oh, kedua, Yang kedua itu Peggy-Peggy, Pak. yang kedua pagi-pagi. Yang Iya. ketiga, Yang ketiga potatohead.co, Pak. oh oke. Ya udah, terima kasih Andra. Silakan bisa mematikan mic-nya. Nah, Iya, itu Pak. tadi kalian ya sudah tahu sendiri gitu ya. Nah, keywordnya yang saya dan juga Andra inputkan di Google itu sama. Tetapi hasil pencariannya beda-beda. Nah, tadi Andra menyampaikan yang pertama, yang muncul di pertama adalah tiket.com. Yang kedua adalah pergi-pergi. Yang ketiga adalah tadi apa ya? Tadi ya lupa. Pokoknya berbeda. Pokoknya berbeda seperti saya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini. Padahal kita memakai search engine yang sama, Google, gitu ya. Kedua, keywordnya sama. Tapi kok hasilnya bisa beda? Nah, itu salah satunya itu information retrieval masuk di dalam itu, gitu ya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, kemungkinannya adalah karena behavior saya dan Andra berbeda. Artinya apa? Maksudnya behavior itu apa? Kebiasaan saya dan juga Andra dalam kalau ngelakuin googling gitu ya, melakukan pencarian di Google gitu ya, itu beda-beda kebiasaannya. Nah, jangan salah loh teman-teman, kebiasaan kalian mencari di Google itu direkam loh oleh Google. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman ya kalau senang mencari mencari hal-hal yang berbau-bau negatif di sini gitu ya. Hati-hati terhadap hal itu karena Google itu menyimpan histori kita gitu ya. Karena kenapa? Nah, karena information retrieval itu salah satunya kan harus memenuhi ini ya, user requirement. Nah, bagaimana dia bisa memenuhi user requirement? Ya, dia harus mengetahui kebiasaan kita. Google itu harus mengetahui kebiasaan kita. Kalau kita melakukan searching, kebiasaan kita itu seperti apa? Itu Google harus tahu, harus dianalisis. Nah, sehingga buktinya tadi saya dan Andra hasil pencariannya beda, walaupun search engine yang digunakan sama, keywordnya sama, tapi hasilnya beda. Karena kebiasaan saya dan juga Andra berbeda dalam hal melakukan searching gitu ya di Google. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Saya nanti sekali lagi kalau kalian di searching di Google itu hati-hati. Siapa tahu nanti mungkin suatu saat gitu ya laptop kalian dipinjam mamah kalian gitu ya. Mungkin teman-teman yang terutama bagi teman-teman yang cowok-cowok gitu ya, misalkan suka mencari hal-hal yang berbau-bau yang tit gitu ya, saya sensor gitu ya tit berbau yang bagaimana gitu ya. Nah, takutnya nanti kalau nanti laptop kalian dipinjam mamah kalian gitu ya atau papa kalian gitu ya, terus tiba-tiba nyari Google gitu ya, loh kok munculnya kok hal-hal yang berbau begituan juga gitu ya, berbau yang tit tadi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Ya, karena segala macam aktivitas kalian itu di record loh sama Google, diawasi oleh Google gitu ya. Itu hati-hati ya, itu perlu kalian pahami gitu ya. Seperti itu. Nah, itu salah satu bagian dari information retrieval gitu ya. Tapi kita di mata kuliah ini kita tidak akan sampai membahas, maksudnya bisa mengambil behavior kebiasaan orang dalam searching seperti itu. Kita tidak akan sampai membahas detail seperti itu gitu, karena itu memang butuh trik yang khusus gitu ya. Tetapi yang akan kita pelajari itu ya lebih ke arah basicnya gitu ya, bagaimana basicnya kalau membangun search engine yang sederhana itu bagaimana. Nah, itu nanti kita akan yang lebih pelajari di situ. Nah, tapi ini pengetahuan baru ya buat kalian ya, seperti itu. Jadi lebih berhati-hati dalam kalau melakukan pencarian menggunakan Google.
Ya, kalau misalkan mamah kalian pakai gitu ya, mamah jangan pakai Google, pakai Bing aja gitu ya, misalkan seperti itu gitu ya. Seperti itu. Itu IR. Nah, ya search engine ya 11-12 gitu ya. Berkaitan dengan IR. Ya, kalau search engine ya dari segi performance seperti yang saya sampaikan, kecepatan dalam mengeluarkan outputnya itu seberapa cepat. Nah, karena belum tentu itu terpengaruh terhadap koneksi internet yang kita gunakan. Bisa saja metode dari information retrieval yang kita gunakan itu salah. Ya, seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Kemudian scalability dan dynamic data. Ya, kita tahu gitu ya, kalau di internet, di dunia internet, di dunia website pasti akan terjadi perubahan-perubahan data. Perubahan-perubahan data website gitu ya, atau websitenya update gitu ya, ada konten yang baru gitu ya, ataupun mungkin ada website baru yang muncul gitu kan. Nah, itu kan suatu yang dinamis di situ. Bagaimana search engine itu harus bisa menangani hal-hal seperti itu. Atau problem-problem yang spesifik. Contohnya ya link-link iklan gitu ya. Link-link iklan kadang-kadang kalau kalian mencari sesuatu gitu ya, buka suatu website itu muncul iklan-iklan tertentu kayak tadi ya kompas.com misalkan ya. Kompas, saya gunakan Kompas ya. Kompas.com. Nah, ini kan ada iklan-iklan di sini. Nah, ini nonton bola sampai kenyang dan seterusnya gitu ya. Ini kan termasuk iklan-iklan gitu kan. Nah, apakah iklan ini itu mempengaruhi pencarian gitu ya, hasil pencarian yang ada. Seperti itu. Nah, itu problemnya yang sering terjadi di dalam search engine di sini. Ya, mungkin sebentar ya teman-teman, saya minta izin ke toilet sebentar karena apa namanya sudah kebelet di sini. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Oke, teman-teman, saya kembali lagi di sini teman-teman sekalian. Jadi kalau saya lihat di fitur chat tidak ada yang bertanya. Dan juga di partisipan juga tidak ada yang raise hand, maka ya saya lanjutkan di sini, teman-teman. Jadi selanjutnya akan kita lihat gitu ya, bagaimana sih arsitektur dari suatu search engine itu sendiri. Ya, terutama search engine yang sederhana ya, teman-teman ya, yang tidak apa namanya sekompleks misalkan kalau kita berbicara terkait dengan Google gitu ya. Karena Google sekarang ya sudah sangat berbeda dengan Google yang zaman dahulu gitu ya. Nah, ini sedikit memberikan gambaran ke kalian gitu ya, bagaimana perkembangan Google dulu gitu ya. Awal mula berdirinya Google gitu ya, masih sangat sederhana, kemudian pencariannya juga sangat terbatas dan seterusnya gitu ya. Sekarang mulai ke arah sini sudah semakin berkembang dan seterusnya. Ya, sudah bisa kita melakukan pencarian menggunakan suara, voice recognition atau voice search gitu ya. Bisa menggunakan image juga, dan juga ada question answering juga. Dulu nggak bisa ya seperti ini. Jadi Google langsung memberikan jawaban spesifik seperti ini gitu ya. Sekarang bisa. Nah, itu sudah sangat berkembang dan ya akan terus berkembang gitu ya. Akan terus berkembang dari waktu ke waktu gitu ya terkait dengan Google. Bahkan gitu ya, bahkan di Google pun ya contohnya sekarang seperti ini gitu ya. Contohnya sekarang misalkan kita mau vacation gitu ya, dia langsung bisa spesifik merekomendasikan. Nah, ini kan salah satunya kan merekomendasikan gitu ya, merekomendasikan hotel-hotel yang nyaman di Bali gitu ya, untuk tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu ya. Budgetnya berapa dan seterusnya. Nah, ini sudah langsung Google bisa memberikan rekomendasi seperti ini. Padahal dulunya nggak bisa. Ya, gitu. Nah, gitu kita klik gitu ya, kita bisa booking roomnya dan seterusnya. Nah, padahal dulu nggak bisa di sini kan. Nah, seperti itu. Ini sudah sangat berkembang sekali Google di sini.
Jadi ya kalau mungkin pertanyaan, bisa nggak ya kita membuat search engine menyaingi Google gitu ya? Ya kalau saya pribadi gitu ya, kalau saya pribadi pun saya akan menjawabnya ya sangat sulit sekali, bahkan mungkin hampir mustahil mungkin ya, hampir mustahil gitu ya. Karena kenapa? Ya Google dari tahun ke tahun makin berkembang gitu kan. Ya tidak seperti yang itu tadi, tidak seperti Nokia tadi yang begitu ada eranya Android, dia nggak ikut-ikutan Android, masih bertahan dengan sistem operasi yang lama, akhirnya tahu sendiri Nokia seperti apa gitu ya. Yahoo pun juga sama, dulu kan juga seperti itu juga. Nah, tapi Google kan dia terus berkembang terus karena dia melihat pesaing-pesaingnya. Pesaingnya dia mulai kayak gini nih. Nah, jangan sampai nih kita terkalah. Makanya dia terus meningkatkan terus gitu ya sistemnya gitu ya. Jadi saya rasa seperti itu. Tapi kalau untuk menyaingi seperti DuckDuckGo, untuk menyaingi Bing dan seterusnya, nah itu masih possible gitu ya, masih possible untuk dilakukan gitu ya. Tinggal nanti ya setelah lulus kuliah ya kalian mengembangkan diri lagi, belajar lebih luas lagi gitu ya, sehingga mungkin nanti kalian membangun suatu perusahaan search engine gitu ya, khusus untuk di Indonesia misalkan seperti itu. Ya kan kita kan who knows gitu ya, kita kan nggak tahu nanti kalian ke depannya itu kan seperti apa di sini, gitu kan? Nah ini masih terkait dengan tadi melengkapi fakta yang tadi gitu ya, bahwa Google pun ya popularitasnya ya makin lama akan makin meningkat juga di sini. Gitu ya. Ini surveinya survei lama 2019, tapi kita lihat di 2019 saja di 2019 Google itu nomor 1 untuk yang universal ya, google.com. Google.co.id itu nomor 2. .co.id yang khusus domain Indonesia sendiri gitu ya. Per bulannya gitu ya, per bulannya penggunanya berapa? Ada 700 juta untuk google.co.id ya. Gitu. Rata-rata kunjungannya 7 menit per hari. Nah, ini termasuk sangat besar di sini. Ya, mungkin zaman sekarang YouTube mungkin bisa melebihi Facebook mungkin ya. Karena sekarang sudah eranya Facebook, apa-apa hiburan itu Facebook, karena sekarang Facebook itu bukan hanya untuk hiburan, tapi sumber cari uang juga salah satu, YouTube, bukan Facebook, tapi YouTube, YouTube itu sekarang bukan hanya sebagai hiburan saja ya, tapi bisa sebagai sumber duit juga ya, karena kan kita tahu kan banyak artis-artis itu yang mungkin sudah tidak laku, dalam tanda kutip tidak laku di televisi, nah sekarang beralih ke YouTube gitu ya, ke konten kreator, karena di sana kan kalau mencapai subscriber sekian, viewernya sekian, maka akan dapat AdSense-nya berapa dan seterusnya gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, oke, secara ringkas, bagaimana kalau kita membangun suatu search engine? Ya, kalau kita membangun suatu search engine itu tujuannya pengennya 2, efektif dan efisien. Ya, efektif itu ya pencariannya akurat, efisien, cepat di sini. Seperti tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan proses utamanya yang ada di dalam search engine itu apa di sini? Nah, itu adalah indexing dan juga query proses di sini. Nah, information retrieval itu ada di mana, Pak? Ya, ada di kedua proses ini. Ada bagian-bagian dari information retrieval itu ada yang di bagian indexing, ada yang di bagian query proses. Nah, information retrieval ini ada di keduanya ini. Atau bahkan gitu ya, saya bisa sebut kalau indexing dan query proses ini kalau disatukan, nah, ini kita bisa sebut sebagai information retrieval juga. Begitu. Jadi kayak information retrieval kalau dipecah gitu ya.
prosesnya ada apa saja di sini? Ada indexing dan juga ada query proses. Nah, indexing. Nah, indexing itu prosesnya di dalamnya itu ada ngapain aja? Ya, yang pertama ada data-datanya. Data-data yang mau digunakan di dalam search engine kita. Sumbernya dari mana aja di sini? Ya, kita harus tentukan dulu di awal. Sumber-sumbernya kita mau spesifik dari mana? Mirip seperti Google kah? Gitu ya. Atau kita mau bikin search engine khusus untuk pencarian berita, atau misalkan bikin search engine khusus pencarian resep makanan misalkan. Nah, sumbernya itu dari mana? Nah, kita harus spesifikkan di sini, di awal. Kemudian langkah selanjutnya apa? Text acquisition. Nah, sumber-sumbernya ini harus kita ambil. Ini harus kita bisa ambil. Sumber-sumbernya ini harus kita bisa ambil, teman-teman. Nah, salah satu teknik text acquisition adalah crawling. Nah, itu kita akan bahas di week kedua, di minggu depan. Terkait dengan crawling. Itu salah satu bagian dari text acquisition. Bagaimana mengambil data-data ini secara otomatis, jadi tidak copy-paste. Ya. Data-data yang sudah kita ambil, ditaruh di mana? Disimpan. Kita punya gudang datanya di sini, dokumennya disimpan. Data-data aslinya. Itu disimpan. Dan juga dia akan ditransformasi. Akan diolah lebih lanjut, gitu ya. Akan diolah lebih lanjut sehingga nantinya gitu ya, saat melakukan proses pencarian, proses searching, ya itu bisa berjalan lebih cepat. Harus ditransformasi terlebih dahulu. Nah, setelah ditransformasi baru diberikan indeks di sini. Hasil dari indeksnya, dokumen yang sudah diindeks akan ditaruh di suatu database yang terpisah. Jadi gambarannya kira-kira ada dua database yang terpisah gitu ya. Satu untuk menyimpan data aslinya gitu ya, yang belum data original yang belum diolah. Ada satu lagi data yang sudah diolah di sini, yang sudah diberi indeks di dalamnya. Ya, untuk text acquisition ya ada crawler gitu ya. Ya ini yang akan kita lebih banyak gunakan gitu ya, teman-teman. Ada yang lebih banyak kita gunakan di sini selama 1 semester ke depan, lebih fokus ke arah sini gitu ya. Tapi ini yang lain, ini adalah pengetahuan tambahan dari kalian saja gitu ya. Ini pengetahuan tambahan dari kalian, tetapi kita akan fokus ke arah ini gitu ya. Nah, ini kalau mau mempelajari ini ya silahkan gitu ya. Kalian mau nanti ke depannya mau mengembangkan, mau belajar sendiri gitu ya. Ataupun kalian pengen nanti pengen lanjut ke S2, nah silahkan gitu ya. Nanti akan lebih dipelajari detail gitu ya terkait dengan information retrieval bagian text acquisition di sini. Ya, bisa saja ngambilnya dari feeds juga, ada teknik feeds. Gitu ya, conversion itu maksudnya seperti apa? Misalkan contohnya ada data yang berupa bahasa Inggris gitu ya, kita ubah menjadi bahasa Indonesia terlebih dahulu. Gitu ya, misalkan dengan memanfaatkan Google API Translate ataupun terkait dengan data store. Artinya adalah data-data yang mau kita gunakan dalam information retrieval ini sebenarnya sudah disediakan di database tertentu. Nah, misalkan contohnya seperti itu. Ya, tapi sekali lagi, untuk mata kuliah ini 1 semester ke depan kita akan fokus ke bagian crawler di sini. Ya, tadi setelah text acquisition ada text transformation. Ada macam-macam di sini, ada parser atau tokenizer. Kita akan belajar di week ke-3 terkait hal ini. Stopping atau stop word gitu ya. Jadi ada kata-kata yang tidak punya pengaruh terhadap hasil pencarian. Ya, misalkan contohnya seperti ini ya, misalkan ya. Ini semoga harusnya gitu ya, harusnya di Google pun juga menerapkan hal yang sama. Ini tadi kata pencariannya ada hotel yang nyaman di Bali. Nah, sekarang misalkan saya hanya mengetikkan hotel nyaman Bali. Nah, kita lihat teman-teman, hasilnya untuk link nomor 1 dan 2
sama. Lihat ya, ini dari Hilton, ini dari tiket.com, di tempat saya juga dari Hilton dan juga tiket.com. Walaupun link ke 34 beda gitu ya. Kalau di sini 3 adalah Agoda, di sini adalah Hotel Deals, tapi yang keempat ini Agoda di sini. Nah, jadi contohnya misalkan tadi kata yang dan juga di itu termasuk dalam stop word. Istilah khususnya di information retrieval itu adalah stop word. Kita akan pelajari lebih detail di week ke-3. Jadi kata-kata yang tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap hasil pencarian itu bisa dihapus untuk mempercepat proses komputasinya di sini. Gitu ya. Kemudian stemming itu pencarian kata dasar sekilas saja gitu ya. Jadi kadang-kadang itu kata itu kan variasinya banyak gitu ya. Kata itu kan variasinya banyak. Misalkan contohnya memakan dan juga makan. Memakan dan juga makan. Itu kan dua kata yang komputer itu kalau di sini komputer akan menganggap itu sesuatu hal yang berbeda. Memakan dan makan. Sama kayak konsepnya kalau kalian buat suatu variabel gitu ya di bahasa pemrograman gitu ya. Misalkan saya gitu ya, saya S-nya huruf besar dengan S huruf kecil itu kan akan dianggap dua variabel yang berbeda. Betul ya? Oleh bahasa pemrograman kan akan dianggap sesuatu hal yang berbeda. Ya, tetapi sebenarnya dia memiliki makna yang sama. Nah, berarti kan sebenarnya ini terjadi duplikasi kata gitu ya, sehingga kan ini perlu harus ditransformasi lebih jauh di sini. Kemudian link analysis lah, link analysis ini kita akan pelajari lebih detail di week ke-13. Ya, cukup jauh gitu ya, link analysis. Bagaimana link-link yang ada di dalam suatu, misalkan seperti ini ya, contohnya di artikel berita di sini. Saya buka di sini salah satunya saja gitu ya. Nah, di dalamnya di sini kalian akan menemukan suatu link-link yang lain di sini kan. Nah, apakah link-link ini akan mempengaruhi hasil pencarian atau tidak? Bisa jadi, bisa ya. Bisa jadi, bisa tidak, sorry. Bisa jadi, bisa tidak. Gitu ya. Nah, itu kita akan bahas di week ke-13. Kemudian ada information extraction. Ya, kalau information extraction ini tidak dipelajari di mata kuliah ini gitu ya, tetapi dipelajari di mata kuliah Natural Language Processing. Ini ada yang ngambil mata kuliah Natural Language Processing? Ada? Bisa raise hand? Nggak ada ya? Oh iya ya, Natural Language Processing itu prasyaratnya adalah sudah ngambil information retrieval ya, kalau nggak salah ya. Jadi kalau belum mata kuliah ini, sorry. Oh ya, sorry. Harusnya kalian belum ambil ya, soalnya prasyaratnya kalian harus sudah ngambil mata kuliah itu dulu, mata kuliah ini dulu, baru bisa ngambil mata kuliah Natural Language Processing. Ya, betul. Sehingga, sorry, mohon maaf gitu ya. Seharusnya kalian belum ngambil gitu ya. Nah, itu akan dipelajari di mata kuliah Natural Language Processing gitu ya, untuk information extraction di sini ya. Classifier ya, mengklasifikasikan gitu ya suatu dokumen gitu ya ke dalam topik tertentu atau kelas tertentu, seperti tadi yang saya sampaikan, apakah berita ini termasuk berita kriminal, politik, ekonomi, sosial dan seterusnya, olahraga dan seterusnya. Gitu ya, itu untuk text transformation. Index creation. Ya, index creation itu bisa secara dokumen statistik. Artinya adalah kita melakukan pemeringkatan. Paling gampangnya seperti itu, dokumen statistik. Artinya adalah misalkan contohnya di Google Scholar gitu ya. Di Google Scholar itu misalkan yang ditampilkan itu berdasarkan yang jumlah citasinya paling banyak. Ataupun mungkin di Google ditampilkannya berdasarkan jumlah jumlah pembaca yang paling banyak, misalkan contohnya seperti itu. Kemudian weighting atau pembobotan. Nah, ini yang akan kita bahas lebih detail, teman-teman. Nah, ini salah satu contoh metode-metode yang ada di index creation ya, teman-teman ya. Nah, kan di sini kan tadi kan ada prosesnya text transformation gitu ya. Jenisnya itu banyak, text transformation.
Nah, tetapi yang kita pelajari untuk mata kuliah ini tidak keseluruhannya, jadi hanya beberapa saja, gitu ya. Kemudian di sini tadi ada index creation, jenisnya, gitu ya. Tekniknya, metodenya yang bisa dipakai itu banyak, tetapi kita akan lebih bahas lebih detail itu terkait dengan weighting. Nanti ada di minggu ketiga kalau nggak salah ya, week ketiga nanti kita akan belajar terkait dengan weighting di sini. Ya, bagaimana suatu dokumen ini lebih penting daripada dokumen yang lain. Nah, misalkan contoh gambarannya adalah seperti itu. Ya. Nah, itu yang pertama tadi terkait dengan proses indexing. Ya, atau proses pengindeksan gitu ya. Nah, bagian yang kedua dari search engine atau information retrieval, proses utama kedua adalah query proses. Setelah proses indexing dilakukan, maka selanjutnya ke arah query proses ini. Ya, begitu kan? Makanya ini melibatkan apa? Melibatkan tadi. Nah, melibatkan database, 2 database yang sudah di-create sebelumnya di sini. Di sini dan di sini. Nah, itu akan dipakai. Gitu ya, datanya akan dipakai di query proses. Yang kalau tadi itu kan panahnya kan kalau kalian lihat kan disimpan. Ini kan disimpan ya, disimpan. Nah, ini kan juga disimpan. Nah, kalau ini digunakan. Nah, yang dari database tadi digunakan, ini bisa bolak-balik. Jadi bisa insert, bisa update gitu ya. Kasarannya seperti itu. Ada proses bolak-balik di sini. Nah, query proses itu seperti apa? Ya user interaction ya, interaksi kita dengan sistem itu seperti apa? Interaksi kita dengan Google itu seperti apa? Kan ada bolak-balik kan? Kita menginputkan suatu keyword. Gitu kan? User kan menginputkan suatu keyword di sini. Ya, kemudian kan diolah di sini kan? Diolah. Nah, kemudian kan datanya dari indexing tadi kan diambil di sini. Karena tadi kan sudah ada pengolahan, berarti sudah ada proses pemeringkatan di sini. Jadi akan melihat, oh ternyata kalau query seperti ini, gitu, dicek di sini. Nah, dokumennya apa aja di sini? Oh, dokumennya ini aja toh, dan rankingnya seperti ini. Nah, itu akan dikembalikan lagi ke sini. Dikembalikan ke user, ditampilkan ke user di situ. Ya, gambarannya adalah seperti itu ya, teman-teman, gitu ya. Kemudian terjadi proses evaluasi. Nah, proses evaluasi ini apabila misalkan kita melakukan komplain ke Google gitu ya, kok proses pencariannya seperti ini gitu ya, kita memberikan feedback ke Google. Nah, itu termasuk bagian dari evaluasi. Ataupun itu tadi evaluasinya berkaitan dengan kebiasaan kita dalam melakukan pencarian. Nah, seperti apa? Nah, itu akan mempengaruhi proses perankingan tadi. Nah, seperti tadi yang tadi saya saya praktekkan bersama dengan Andra gitu ya, bersama dengan teman kita Andra gitu ya. Pakai Google, sama-sama pakai Google, keywordnya sama, tetapi urutan pencariannya, rankingnya bisa berbeda. Nah, itu kan sebenarnya masuk ke dalam proses evaluasi di sini. Nah, proses evaluasi itu ngambil apa? Dari log data. Log data itu dari mana? Ya dari kita, kebiasaan kita, histori pencarian kita. Nah, itu digunakan untuk dilakukan proses evaluasi di sini. Ya, agar kenapa? Agar nantinya proses user itu gitu ya, user interaction di sini menghasilkan suatu output yang diinginkan seperti kebiasaan kita. Ya, seperti itu. Ya ini ya, user interaction, user query input, dan juga result-nya. Ya, kita kalau menggunakan Google itu kan, kita menginputkan keyword, output-nya seperti ini, tampilannya seperti ini, gitu ya. Nah kan, itu namanya interaction. Query transformation, yaitu mirip seperti text transformation, jadi query-nya ini juga harus diolah terlebih dahulu. Nah itu nanti kita akan bahas lebih detail ya, teman-teman ya, di pertemuan selanjutnya. Ya tentu saja, dan juga result-nya. Nah, ini result-nya ya sebenarnya mirip seperti ini gitu ya. Ranking-nya gitu ya, perankingannya seperti apa?
Ya, scoring distribution-nya. Nah, ini kita akan pelajari juga nanti lebih jauh di week keempat gitu ya, week keempat dan juga week keenam. Nanti kita akan pelajari lebih jauh di sini terkait dengan scoring distribution. Tetapi untuk performance kita tidak akan bahas di mata kuliah ini, teman-teman. Gitu ya. Dan juga ini berkaitan dengan apa namanya? Optimasi di sini. Kita tidak akan mempelajari terkait dengan optimasi di sini. Karena ini terkait dengan seperti paralel computing gitu ya, komputasi paralel di sini. Kita tidak akan pelajari lebih detail di sini. Bagaimana mengoptimalkan suatu apa namanya search engine dan seterusnya. Nah, itu kita tidak akan berbicara detail di sini. Karena ranahnya S1 itu tidak sampai ke sana gitu ya. Tidak sampai ke sana di sini. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman. Karena saya lihat di chat kok tidak ada yang pertanyaan, tidak ada juga yang raise hand. Nah, ini exercise yang harus kalian kerjakan, teman-teman. Silahkan nanti setelah mata kuliah ini, gitu ya. Ini mumpung masih ada waktu ya sekitar apa namanya setengah jam ya. Siapa tahu nanti jam 15.45 ada kuliah yang lain, gitu kan. Siapa kan bisa sambil ini ya, sambil mencicil tugasnya, gitu ya. Jadi silahkan kalian masuk ke 3 website ini. Nah, coba kalian eksperimen, gitu ya, eksperimen dengan apa? Dengan fitur searching yang ada. Nah, kemudian kalian menentukan, gitu ya, apakah Sindo.news itu termasuk search engine atau tidak, Agoda termasuk search engine atau tidak, Lazada termasuk search engine atau tidak. Dan berikan alasannya, penjelasan dari kalian. Search engine, gitu ya, termasuk Sindo News termasuk search engine. Alasannya kenapa? Karena berdasarkan eksperimen saya, bla 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 dan seterusnya seperti ini. Agoda bukan termasuk search engine. Alasannya kenapa? Berdasarkan eksperimen dari saya, bla 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 dan seterusnya. Gitu ya. Format laporannya bagaimana Pak? Bebas. Yang penting saat kalian upload di ULS, formatnya adalah seperti ini. Ya. Seperti itu. Mungkin saya stop dulu recordingnya. Nah.